Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini, Presiden FIFA memang bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Timnas Indonesia diketahui berhasil melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran 4 didapat usai skuad Garuda finish di urutan keempat pada putaran 3 kualifikasi. Erick mengungkapkan keberhasilan timnas Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden FIFA. Pujian kepada timnas Indonesia disampaikan oleh Gianni kepada Erick saat menghadiri acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan pertemuan antara para pemimpin member associations untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Selain memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia, Gianni juga menyerahkan penghargaan kategori Gold kepada PSSI. Adapun perjuangan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi terhitung kurang dari 5 bulan lagi. Babak putaran 4 akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di putaran 4, sebanyak 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan format round robin, juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan mewakili Asia di babak playoff antar benua atau putaran 5 kualifikasi. Undian grup akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jairo Ridwald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Ridwald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda, Jairo Ridwald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Ridwald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jairo Ridwald, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijelstra, disinyalir juga akan mendarat di tanah air. Jika Jairo Ridwald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia sempat 4 tahun membela skuad senior Ajax Amsterdam. Setelah itu pada 2017 sampai 2024 Jairo Ridwald berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Setelah 7 tahun bermain di Inggris, Jairo Ridwald kemudian hengkang ke klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Bersama klub barunya, Jairo sudah mencatatkan 2 penampilan di Liga 1 Belgia 2024 sampai 2005. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Ridwald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Ridwald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Hay dan Ivar Jenner. Winger muda Vitesse Miliano Jonathans buka suara soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sedang berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan yang tepat. Diketahui, Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Jonathans pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Jonathans mengatakan bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia pun mengungkapkan bahwa keputusannya akan disampaikan pada akhir musim nanti. Penampilan apik Jonathans tak hanya menjadi sorotan fans timnas Indonesia saja.
melainkan juga menjadi sorotan klub-klub Eredivisie seperti SC Heerenveen, FC Twente, sampai Go Ahead Eagles. Tak ayal, Jonathans dilirik oleh klub anyar Eredivisie. Tercatat pemain keturunan Indonesia ini sudah mengemas 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan bersama Vitesse di Liga 2 Belanda musim lalu. Bek Venezia, Jay Idzes resmi menjadi pemain termahal timnas Indonesia, menggeser Mees Hilgers. Jay Idzes mendapatkan kabar baik karena nilai pasarnya melonjak drastis dari data Transfermarkt. Sebelumnya, pemain kelahiran Mierlo ini punya nilai pasar sebesar 86,91 miliar rupiah. Nah, berkat performanya yang impresif bersama Venezia di Serie A Italia dan tampil solid bersama skuad Garuda, Jay Idzes mengalami kenaikan harga pasar. Dari update pada 17 Juni 2025, bek berusia 25 tahun tersebut kini punya bandrol sebesar 130,36 miliar rupiah. Hal tersebut membuat Jay Idzes menjadi pemain termahal di skuad Garuda, yang sebelumnya dipegang oleh Mees Hilgers. Jay Idzes memang bukan sembarang bek. Dalam perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perannya tampak jelas dan tak tergantikan. Dalam catatan resmi yang diberitakan oleh Instagram resmi Timnas Indonesia, Jay Idzes merupakan pemain yang paling sering diberi kepercayaan tampil di lapangan hijau. Nyatanya, pemain kelahiran Mierlo tersebut total punya catatan 900 menit bermain dengan tim merah putih. Bukan hanya itu, Jay Idzes juga memberikan kontribusi penting dari aspek distribusi bola. Dalam proses serangan dan penguasaan bola, dia melakukan total 416 operan yang sukses diberikan ke rekan satu timnya. Tak ayal, performa apik tersebut membuat Jay Idzes menjadi komoditi panas yang diperebutkan oleh klub Italia. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Primer.